Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Resti Amalia, program studi psikologi dengan NIM 2010801005. Di sini saya akan menjelaskan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala meliputi pengertian iman, dalil tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, pengertian wujudullah, pengertian tauhidullah, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, serta pengaruh iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Di antara akidah Islam yang wajib kita tanamkan di dalam hati kita adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang sejati adalah iman yang berada di dalam hati, dinyatakan dengan lisan, diwujudkan dengan perbuatan. Ada kalanya keimanan tersebut bertambah dengan ketaatan dan ada kalanya berkurang dengan kemaksiatan. Nah, sebelum lanjut lagi, kalian tahu tidak apa sih pengertian iman? Nah, pasti SD, SMP, SMA kita tidak asing dengan pelajaran agama Islam tentang iman kepada Allah. Nah, maka dari itu, untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian iman. Iman secara bahasa berarti percaya, sedangkan secara istilah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkannya dengan tindakan atau perbuatan. Setelah banyak saya mencari tahu mulai dari web, YouTube, ataupun kajian Islam lainnya, akhirnya saya menemukan di web nasehatquran.com dan kompas.com yang insya Allah bisa membantu saya dalam mencari informasi yang saya butuhkan. Baiklah, langsung saja yang pertama, pengertian iman. Pada dasarnya, iman berasal dari bahasa Arab yang dapat diartikan sebagai percaya, namun pengertian iman secara istilah adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan secara lisan, serta mengamalkan perbuatan. Lalu, bagaimana contohnya? Mengucapkan kalimat syahadat, serta diamalkan perintahnya, serta menghindari larangannya di dunia nyata. Selain itu, terdapat dalil nakli di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ilahukum illahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim, yang artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, itu dia pengertian iman. Sekarang kita lanjut ya tentang dalil iman kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laukana fihimma alihatu illallah lafassadata fasubhanallahi rabbal arsy amma yahsifun, yang artinya, sekiranya ada di langit dan bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, niscaya hancurlah keduanya. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai arsy daripada apa yang mereka sifatkan. Menurut Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, melalui surat Al-Anbiya ayat 22, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah di langit dan di bumi selain Allah Ta'ala. Nah, ada juga nih dalil akli yang menyebutkan setidaknya ada 3 hal yang disebutkan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi sebagai dalil akli iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, adanya alam semesta dengan aneka makhluk hidup ini menjadi bukti dan memberi kesaksian tentang adanya wujud Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kedua adalah adanya firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang selalu dibaca oleh umat Islam, tak hanya dibaca tetapi juga dihayati dan dipahami maknanya. Dalam akli iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang ketiga adalah adanya sistem yang teratur dalam tata surya dan kehidupan bumi, mulai dari proses penciptaan, pembentukan,
pertumbuhan, dan perkembangan makhluk hidup yang ada di alam semesta ini tunduk kepada sunnatullah, tidak dapat keluar darinya bagaimanapun juga. Nah, itu dalil iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kita beralih ke pengertian iman dengan wujudillah. Pengertian iman dengan wujudillah. Secara etimologi, wujudullah terdiri dari dua kata. Wujud yang berartikan keberadaan dan disambung dengan kata Allah. Secara terminologi, wujud adalah Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang bersifat aksiomatis. Beriman dengan wujud Allah adalah beriman bahwa Allah itu benar-benar wujud keberadaannya. Allah bukan hanya sekedar buah pemikiran atau ide segelintir manusia. Iman kepada wujudnya juga merupakan fitrah seluruh manusia sejak dilahirkan. Setiap anak yang dilahirkan ke dunia secara fitrah dan alami sudah mengakui keberadaan adanya Allah Ta'ala. Wujud keberadaan Allah ini tidak dapat dibantahkan lagi. Adanya seluruh alam, baik itu langit, bumi, gunung, laut, pepohonan, batu, dan seluruh kejadian-kejadian adalah bukti adanya pencipta dari itu semua. Kita ambil contoh simpelnya deh. Misalnya nasi. Nggak mungkin kan nasi itu tahu-tahu ada tanpa seseorang yang memasak. Nah, apalagi adanya alam semesta yang semuanya berjalan dengan seimbang dan teratur, menunjukkan adanya sang pencipta di balik itu semua. Oke, kita lanjut ke tauhidullah. Dalam bahasa Arab, tauhidullah mempunyai arti yaitu menyatukan Allah, mengesahkan Allah, atau mengakui bahwa Allah itu satu. Kedua, tujuan tauhidullah adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai belenggu, dominasi, atau kendali yang cenderung bisa merusak rasa kepedulian terhadap orang lain atau rasa kemanusiawian. Nah, tauhidullah ada 3 macam nih. Yang pertama, tauhid rububiyah, yaitu ajaran tauhid yang mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya. Yang kedua, tauhid uluhiyah, yaitu ajaran tauhid yang mengesahkan Allah dalam ibadahnya. Yang ketiga, asmawa dan sifat, yaitu ajaran yang mengesahkan Allah dengan nama dan sifat-sifatnya. Oke, kita masuk yang ketiga, pengertian iman dengan rububiyahnya. Adalah beriman bahwa Allah adalah satu-satunya yang menciptakan, merajai, dan mengatur seluruh alam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu bersemayam di atas ars. Dia menutup malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surah Al-A'raf 54. Nah, rububiyah meliputi 3 hal lagi nih. Yang pertama, menciptakan. Yang kedua, merajai. Yang ketiga, mengatur. Nah, kita masuk yang keempat ya. Yang keempat, pengertian iman dengan uluhiyahnya. Beriman dengan uluhiyahnya adalah bertauhid atau menunggalkan Allah dalam hal ibadah kepadanya. Ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah, baik berupa perkataan maupun amalan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan, para malaikat dan orang-orang berilmu. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surah Al-Imran. Yang kelima, pengertian iman dengan asma wa sifat. Pengertian iman
kepada Allah dengan asma wa sifat adalah mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang telah Allah namakan dan sifatkan untuk dirinya sendiri, dan juga mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang telah dinamai dan disifati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman yang artinya hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf. Allah memiliki sifat maha mendengar dan maha melihat, maka kita pun beriman dengan sifat itu. Dalam mengimani asma wa sifat, tugas kita adalah mengimani hal itu sepenuhnya tanpa melakukan 4 hal diantaranya: takyif, tamsil, tahrif, dan juga tahtil. Nah, itulah pengertian dari wujudullah, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifatnya. Jadi ringkasannya, beriman dengan wujudnya ialah meyakini bahwa Allah adalah zat yang wujud. Tauhidullah, dalam bahasa Arab tauhidullah mempunyai arti yaitu menyatukan Allah, mengesahkan Allah, atau mengakui Allah itu satu. Beriman dengan rububiyahnya ialah meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Rabbul Alamin. Beriman dengan uluhiyahnya ialah meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya lillah yang berhak disembah. Beriman dengan uluhiyahnya ialah meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah. Dan yang terakhir, beriman dengan asma wa sifat ialah menamai dan mensifati Allah dengan nama dan sifat yang ia namai dan sifati untuk dirinya, serta menamai dan mensifati Allah dengan nama dan sifat yang dinamai oleh Rasulnya. Nah, nggak kerasa nih kita udah memasuki tahap yang terakhir, yaitu pengaruh iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Iman kepada Allah sangat berpengaruh terhadap kehidupan seorang muslim, di antara lain: 1. Membuat seseorang menegakkan syariat. Dalam firman-Nya, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau menghadili di antara mereka ialah ucapan, "Kami mendengar dan kami taat," dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. An-Nur 51. Yang kedua, menghindari syirik, menyekutukan Allah, yang nyata maupun tersembunyi. Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya dan mereka mempertakuti kamu dengan sembah-sembahannya yang selain Allah? Az-Zumar 36. Yang ketiga, mencintai karena Allah. Seorang mukmin akan mencintai seseorang yang juga mendekat diri kepada Allah, mencintai karena Allah tanpa alasan-alasan duniawi yang membutakannya. Yang keempat, jihad di jalan Allah. Yang kelima, loyalitas. Yang keenam, akhlak yang baik. Akhlakul karimah merupakan buah dari iman yang ditanam dengan kuat dalam hati seorang mukmin. Manusia merupakan makhluk istimewa yang dikaruniai akal. Ia bisa melakukan kebaikan atau kejahatan dengan akal. Namun, cahaya inilah yang membuat seseorang mukmin selalu merasa diperhatikan olehnya. Ia menghadirkan Allah di kala susah dan senangnya, sehingga ia selalu cenderung kepada kebaikan. Semoga kita termasuk di dalamnya. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.